Ini indukannya udah botak ya guys. Tuh, tahu seru indukannya. Tuh, indukannya jinak soalnya. Ini kita ambil telurnya. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Oke, di siang hari ini kita mau panen ya. Tapi yang kita panen hari ini adalah telur. Nah, ini ada 3 telur ya. Yang mana ini kemarin sudah 2 kali zong. Ntar saya mau ambil senter dulu. Oke, senter ajaib sudah kita siapkan. Karena senter yang biasa untuk ngecek telur rusak. Gak apa-apa, yang penting senter. Kita ambil. Kita pastikan indukan sudah keluar supaya tidak stres. Kita akan hidupkan cahaya dulu. Tuh, telur guys, telur murni. Kita akan ambil telur murni ini supaya dia berproduksi kembali. Tuh, pejantannya ngamuk guys, pejantannya ngamuk guys. Jadi padahal pejantan ini pernah ngisi ya. Dikarenakan, nanti dikarenakannya kita lihat dulu, kita tes lab dulu. Tuh, bening sekali guys. Ini batu cincin apa telur ya? Nih, 1 zong, 2 zong, tuh ya, zong ya, tembus pandang ya. 3 zong juga. Kemudian kita akan panen di kandang satunya lagi. Nah, ini cuma netas 1 yang tadi pagi kita ambil dan ternyata tidak bisa diselamatkan karena tempat penyimpanan makanannya itu memang yang dihancurkan sama indukannya ya. Jadi kalau di telur itu tuh yang kuning-kuningnya itu ya, kuning-kuningnya itu kan tempat makanannya ya, kalau nggak salah saya. Oke, kita lanjut ke kaisar. Kaisar adalah murai batu yang sangat sensitif. Tuh, kaisar tuh. Ini indukannya udah botak ya guys. Tuh, tahu share dulu indukannya. Tuh, indukannya jinak soalnya. Ini kita ambil telurnya ya. Tuh, kaisar ngamuk. Alah, kamu tadi habis bunuh anak kok. Nih, akan kita cek juga telurnya sudah dipastikan zong karena sudah saya cek duluan kemarin ya. Jadi kalau misalkan zong itu segera cepat diambil telurnya supaya dia kembali berproduksi. Tuh, bening ya, sama aja ya, batu cincin semua ini guys, bukan telur murai nih, batu cincin semua. Tuh, 4 butir zong ya. Ntar kita ambil. Tuh, kita foto dulu ya, bentar, sabar guys ya. Oke, jadi untuk telur zong ini banyak faktor yang mempengaruhi telur bisa zong ya. Salah satunya adalah murai batu tidak kawin pastinya ya, pastinya tidak kawin. Ini saya banyak koleksi telur zong nih. Ini baru sebagian kecil guys, sebagian besarnya ada saya sembunyikan. Ini ya, kita taruh sini aja. Oke, lanjut. Jadi telur zong bukan hanya karena murai batu tidak kawin juga ya. Banyak faktor lain ya, yang itu mungkin murai batu tidak jodoh ya. Mungkin Anda pikir murai batu bisa menghasilkan telur ini karena perkawinan. Salah sekali. Murai batu menghasilkan telur ini dikarenakan memang masanya sudah masa bertelur ya. Masa bertelurnya itu udah datang gitu ya. Jadi tanpa pejantan pun seekor murai batu betina akan menghasilkan telur ya, tanpa murai batu pejantan ya. Nah, jadi gak usah heran kalau misalkan melihat indukan tanpa pejantan bertelur ataupun murai batu yang
sudah dipasangkan tapi zong ya, nah itu dia belum tentu melakukan masa perkawinan, tapi bisa jadi karena si betina sudah subur ya. Kita lihat. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa kok murai batu bisa tidak ngawin ya, dan akhirnya telurnya zong? Nah, dikarenakan si indukan itu ngelemak. Ini contohnya nih. Ini contoh burung ngelemak. Udah kelihatan sekali burung ini ngelemak ya. Tidak seperti biasanya. Biasanya gacor, aktif gerak, dan ngotot gitu ya. Nah, ini terlihat murai ini kelihatan malas. Tapi kalau Anda melihatnya biasa saja, nah itu berarti Anda belum begitu mendalami ya. Maaf guys, sorry guys, bercanda guys. Nah, jadi bagaimana supaya murai batu ini ngisi ya dan bisa menghasilkan anakan, yaitu dengan cara Anda bisa menjemur si murai batu ataupun melakukan program diet. Nah, jadi yang saya lakukan ke murai batu yang zong-zong ini ya, itu dengan cara saya mengurangi porsi makannya ya. Seperti jangkriknya saya kurangin, dan kemarin sempat saya kasih pur aja ya. Pur bukan pur racikan ya, pur biasa, pur untuk burung kicauan yang di kandang biasa ya, kandang harian. Nah, jadi tidak menggunakan pakan-pakan lain. Tuh, contoh burung ngelemak tuh. Dia geraknya malas, bunyinya cuman kayak gitu, nggak ngotot ya, nggak mompa-mompa gitu ya. Nah, kemudian murai batu zong juga bisa dipengaruhi karena si indukan udah mau ngurak. Ini contohnya ya, sebelah ini ngurak. Di bawah dia. Ya, jadi murai batu masa ngurak itu juga menentukan si murai batu tidak ngisi telurnya ya, ataupun kosong. Jadi mau nggak mau kita harus nunggu ya. Kadang memang ada yang masih produksi ya, kadang ada yang benar-benar tidak menghasilkan ataupun telurnya kosong semua ya. Kalau ini alhamdulillahnya masih, kemarin udah 2 periode ini telurnya ngisi satu semua ya. Satu ngisi, satu enggak, satu ngisi, satu enggak. Ini juga kemarin satu ngisi, satu enggak, dan tapi dibantai anakannya tadi pagi ya, karena belum rezeki. Tuh. Sebenarnya faktor-faktor burung tidak ngisi juga banyak ya, sudah sering saya buatkan videonya. Tapi ini yang saya bahas tentang murai batu yang ada di sini ya. Anda bisa lihat sendiri tuh. Ini pejantannya udah mulai kusam-kusam juga bulunya. Tuh. Betinanya yang lebih parah sih. Betinanya di bawah. Kalau kaisar ini nggak apa-apa digangguin. Ini untuk pelajaran teman-teman. Tuh. Ntar betinanya belum balik badan. Tuh ya, dadanya udah habis. Tuh, dadanya udah habis. Kelihatan ya. Tuh. Nah, itulah sebab telurnya zong kemarin ya. Jadi telur zong banyak faktor, bukan faktornya itu aja ya. Nah, jadi pahamilah karakter murai batu Anda masing-masing supaya Anda tahu di mana letak masalahnya ya. Kalaupun zong karena ngurak, berarti Anda harus menunggu. Kalaupun zongnya karena ngelemak, berarti Anda harus melatih murai batu Anda supaya telurnya tidak zong lagi. Ntar kita lihat ini indukan. Tuh. Indukan yang mau saya poligami, yang satunya hutan, yang satunya ini silangan ya, balak udah kayaknya udah F2an ini balaknya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.